Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1910 sampai 1945, saat itu kehidupan warga Korea sangat terpengaruh oleh sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Selain sistem kerja paksa, Jepang juga menerapkan sistem asimilasi budaya Jepang ke dalam kehidupan masyarakat Korea. Masyarakat Korea dalam keadaan lemah, terutama di bidang militer terhadap Jepang, mempunyai cara lain untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada tanggal 1 Maret 1919, Deklarasi Kemerdekaan Korea yang ditandatangani oleh 33 pemimpin senior Korea diterbitkan. Hal ini memicu gerakan nasional melawan pendudukan Jepang dan perlawanan politik serta perlawanan bersenjata yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintahan sementara Republik Korea didirikan di Shanghai, China. Setelah gerakan kemerdekaan pada Maret 1919, organisasi-organisasi yang mewakili Korea didirikan di Seoul, Provinsi Maritim Siberia dan Shanghai. Pemerintahan profesional Korea didirikan di Shanghai sebagai pemerintahan Republik Demokratis pertama Korea. Negara ini memiliki konstitusi modern dan sistem politik yang memisahkan 3 cabang dasar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara tidak langsung, Korea telah mempersiapkan apa yang dibutuhkan negaranya setelah kemerdekaan. Korea dalam perang perlawanan melawan Jepang tidak hanya melalui medan militer, tetapi Korea juga melancarkan perang politik dengan Jepang. Pada tahun 1940, pemerintahan profesional Korea atau PGK mengambil alih pasukan pembebasan Korea di Chungking dan menyatukan pejuang kemerdekaan yang tersebar di Manchuria. PGK menyatakan perang terhadap Jepang dan mengirimkan pasukan ke garis depan di India dan Myanmar untuk melawan pasukan sekutu. Singkatnya, Korea menjadi korban geopolitik yang terhimpit di antara 2 negara superpower dunia, di mana Amerika Serikat berada di bagian selatan semenanjung Korea, sedangkan Uni Soviet berada di bagian utara semenanjung Korea. Pengusiran pasukan Jepang dari semenanjung Korea sekaligus mengakhiri pendudukan Jepang yang menciptakan peluang bagi Korea Selatan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun di sisi lain, pasukan Amerika dan Uni Soviet tetap berada di semenanjung Korea. Adanya hal tersebut membuat Korea tidak sepenuhnya merdeka di semenanjung Korea, karena pengerahan pasukan tersebut berdampak pada perpecahan kedua Korea dengan ideologi yang berbeda, di mana Korea Selatan menganut ideologi liberal yang bersumber dari pengaruh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara menganut ideologi komunis yang bersumber dari pengaruh Uni Soviet. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Republik Korea Selatan diresmikan sebagai negara demokrasi, mewarisi legitimasi PGK. PBB mengakui pemerintah Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di semenanjung Korea dengan Ri Syngman sebagai presiden. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini pun semakin membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Pada tanggal 9 September 1948, Republik Demokratik Rakyat Korea didirikan sebagai negara komunis yang dipimpin Kim Il-sung. Keberadaan Amerika Serikat dan Uni Soviet di semenanjung Korea membagi Korea menjadi 2 bagian negara ideologis yang berbeda. Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara dibantu dengan Uni Soviet secara mendadak melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Hal ini membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chuncheon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi Korea Selatan. 3 hari setelahnya, Seoul, ibu kota Korea Selatan, berhasil direbut oleh Korea Utara. Adanya penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan adalah awal mula terjadinya Perang Korea. Perang Korea terjadi dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai 25 Juni 1950 sampai 17 Juli 1753. Meskipun dibilang singkat, tetapi faktanya Perang Korea ini telah banyak menelan korban jiwa. Selama 3 bulan berperang, Korea Selatan terus mengalami kekalahan. Hal ini membuatnya memakai strategi baru, yaitu pertahanan PBB yang dipusatkan di Busan dan Daegu.
Pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali yang menandai bangkitnya Korea Selatan menjadi pihak yang unggul. Bahkan, Korea Selatan mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas paralel ke-38. Kekalahan Korea Utara secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet juga. Hal ini membuat Cina sebagai sekutunya memutuskan untuk ikut berperang yang berhasil membuat Korea Utara kembali unggul. Di pihak lawan, Amerika Serikat dan PBB membangun kekuatan dengan dibantu oleh banyak negara di dunia, mulai dari Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Kanada, Yunani, Turki, Thailand, India, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak adanya yang kalah ataupun yang menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38, membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong dan berakhir di utara Kaesong. Perang Korea secara resmi menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, yang dipisahkan oleh garis paralel ke-38. Selain itu, Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di Asia. Selain itu, perang ini juga membuat Cina sebagai menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Dengan adanya kerjasama antara Cina dan Uni Soviet, pertahanan komunis di Korea semakin kokoh. Sebaliknya, persekutuan itu menimbulkan putusnya hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat. Dampak lain yang terjadi akibat Perang Korea adalah munculnya organisasi pertahanan bersama. Pada 1954 didirikan South East Asia Treaty Organization atau SEATO yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan Korea Selatan. Pertahanan ini bersama memiliki tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia. Selain itu, Perang Korea juga menelan banyak korban. Di pihak selatan terdapat 50.000 tentara Amerika Serikat dan 673.000 tentara Korea Selatan yang tewas. Sedangkan di pihak utara terdapat 145.000 pasukan Cina dan 315.000 tentara Uni Soviet diperkirakan tewas dan terluka dalam pertempuran. Nah, itu dia penjelasan seputar konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye.